Kan kagak manggi akibatna kudu loba-loba kagak manggi akibatna diberian molotot be setahun. Sebagai bentuk rasa peduli saya, rasa cinta saya kepada baraya semua, saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Teman-teman baraya yang tidak menyukai Kang Deddy Mulyadi dan hendak ingin berbuat sesuatu hal kejahatan terhadap Kang Deddy Mulyadi, harap difikir ulang, karena kalau tidak, keburukannya bisa kembali kepada diri sendiri. Ini bukan ancaman dari saya, tetapi ini adalah sebuah peringatan, dan akan kita bahas nanti dalam video ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah, dan dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan terkhusus kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan Kang Deddy Mulyadi ini orang yang tetap istiqomah di dalam kebaikan-kebaikannya, dan terutama semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemanapun Kang Deddy Mulyadi melangkah, beserta keluarga tentunya. Baik teman-teman, ada informasi ya, ternyata ada orang yang hendak ingin menyantet Kang Deddy Mulyadi, dan ini ramai di media sosial. Santet sendiri di dalam Islam itu ada fakta dan nyata ya. Saya punya beberapa teman yang terkena santet. Ini bukan katanya, saya menyaksikan langsung. Ya, memang cara pengobatannya itu harus dengan cara yang khusus ya, yaitu dengan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita ikhtiar mencari obatnya. Dan obatnya ini kita bisa dapatkan dari ustadz yang alim, yang soleh. Tapi yang benar-benar ustadz ya, jangan orang yang mengaku ustadz ternyata dukun. Ya, hanya karena pakai sorban, hanya karena pakai udeng, atau karena pakai peci, atau karena bawa-bawa tasbih. Itu bukan standar ustadz, bukan itu. Ya, bukan dari pakaian-pakaian itu. Itu hanya pakaian aksesoris yang bisa dipakai oleh siapa saja. Ya, peci, sorban, terus tasbih itu bisa dibeli, bisa digunakan, dan bisa digunakan alat untuk menipu. Yang saya maksud, ketika kita mendapatkan penyakit metafisik atau penyakit goib atau santet lah, atau teluh atau sihir, ya kita minta tolongnya ke ustadz yang memang benar-benar kita ketahui keilmuannya, kesehariannya, ya perilakunya kita ketahui. Nah, baik. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ini, kita akan menyimak dulu ya orang yang terindikasi ini ya, yang akan menyantet Kang Deddy Mulyadi. Langsung aja silakan Baraya, kita simak. Komol konten kalapak aing mah kongkorong anakku pasir sakarung. Penghargaan buat Gubernur Deddy Mulyadi. Loba nu disangsarakeun kagak manggi akibatna loba-loba kagak manggi akibatna diberian molotot be setahun. Gubernur Deddy Mulyadi beak bandana berian teu bisa gerak, molotot bae teu bisa hudang, teu bisa malik, beak banda boga Allah kabeh. Ya, betul sekali. Kita setuju ya dengan ucapan si Akang tadi yang menyatakan boga Allah KBG. Artinya si Akang ini pun tahu bahwa matahari, bumi, bahkan seluruh jagat raya ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia di akhir kalimatnya, setelah mengancam Kang Deddy Mulyadi, setelah mendoakan Kang Deddy Mulyadi dengan sesuatu hal yang buruk, kemudian dia ditutup akhir kalimatnya dengan kata boga Allah KBG. Ya benar ya. Mudah-mudahan saja si Akang ini, ya Akang hapunten, hanya sekedar mengungkapkan rasa kekesalannya saja, dan tidak ada niat untuk menyantet Kang Deddy Mulyadi, karena santet itu sendiri adalah perbuatan dosa besar, dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum pelakunya bertobat dan memohon maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus tambah lagi kalau menyangkut dengan hablum minan nas, maka dia harus meminta maaf dulu ya kepada yang bersangkutan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita tidak mendengar bahwa si Akang tadi akan menyantet Kang Deddy Mulyadi. Hanya saja memang terdengar nada doa yang mendoakan, lebih kesan kepada mendoakan yang buruk-buruk kepada Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini pun harus dihindari, mendoakan keburukan buat orang lain. Apalagi orang yang kita doakan itu adalah orang yang sering berbuat baik seperti Kang Deddy Mulyadi. Nah, kenapa? Bisa-bisa kalau kita mendoakan buruk kepada orang baik, bisa-bisa doa buruk itu kembali kepada kita. Sering itu kejadian, ya. Saya sering menyaksikan. Minimal hidup kita selalu terpuruk. Ya, dan orang yang kita doakan keburukan itu malah karirnya semakin melejit. Dan kita yang mendoakan keburukan, kita semakin terpuruk. Itu sering terjadi. Mungkin ya, teman-teman juga ada yang pernah ngalamin seperti itu. Atau mungkin teman-teman mengalami sendiri ya. Ada orang yang nampaknya nggak suka ke kita dan nampaknya hasad terus ke kita, iri, kita diamkan dan kita tetap fokus berbuat baik ya teman-teman. Kemudian urusan kita semakin dipermudah oleh Allah dan hubungan keluarga kita semakin harmonis, sementara orang yang hasud kepada kita melihatnya malah semakin terpuruk kehidupannya. Ada loh yang seperti itu. Nah, saya khawatir juga si Akang udah tadi mengaku sedang dalam kondisi susah, terus si Akang mendoakan yang buruk-buruk kepada orang baik seperti Kang Deddy Mulyadi. Kenapa saya katakan orang baik? Yaitu beliau sudah banyak buktinya ya, bahwa beliau itu memang sering mendawamkan puasa Senin Kemis ya. Mungkin teman-teman yang sudah lama mengikuti Kang Deddy Mulyadi pada tahu ya bahwa Kang Deddy Mulyadi itu orang yang rajin puasa Senin Kemis, juga sholat, juga orang yang berbakti kepada ibu bapaknya, kepada orang tuanya, dan juga orang yang suka bersedekah. Nah, itulah orang yang berbahaya. Kalau menurut saya orang seperti itu orang yang berbahaya jika kita memusuhi orang-orang seperti itu, karena keburukan yang kita lakukan kepada dia bisa kembali kepada diri kita ya. Orang-orang seperti itu orang-orang yang dicintai oleh Allah biasanya, karena Allah itu paling menyukai orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain ya. Khairukum anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik kalian ialah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia, untuk orang lain. Nah, sementara kita ingin mendoakan yang buruk-buruk, khawatir ya doanya ini kembali kepada diri kita ya. Akang mudah-mudahan kan Akang tadi kalau saya melihat sih Akang faham lah ya, dari segi bahasa saja saya mendengar bahwa semuanya milik Allah. Nah, dari situ saja sudah satu poinnya bahwa kita memahami bahwa seluruh alam jagat raya ini adalah yang punya Allah Subhanahu wa taala. Mengenai masalah tambang ya, masalah tambang saya punya pandangan seperti ini. Berapa tahun hasil tambang itu dikeruk, dimanfaatkan, dipergunakan, bahkan sudah ada juga dari dampak negatif dari tambang itu seperti penyakit ispa atau dari kecelakaan laka lantas. Nah, berapa tahun itu terjadi? Nah, sekarang ketika Gubernur Jawa Barat mengeluarkan kebijakan terkait hal ini, ya kita berpuasalah, kita bersabar, dan Bapak Gubernur pun kan memberikan solusi dengan memberikan intensif. Kalaupun belum semua itu dibagikan intensif, mungkin ada kendala, ada teknis apa gitu, kita juga tidak tahu. Yang jelas dari Bapak Gubernur sudah ada iktikad baik, sudah ada usaha untuk membantu meringankan. Ya meskipun mungkin ya kalau dilihat dari segi ini bisa aja dari segi power ya, bisa aja Gubernur Jawa Barat udah aja tutup, nggak usah dikasih apa-apa, ini sudah banyak mudorotnya, tutup, tidak tanpa memberikan intensif. Ini kan enggak.
secara kekeluargaan terlebih dahulu, kemudian didekati, didatangi, bahkan diberikan intensif, bahkan sudah ada yang cair. Nah, kalaupun sampai sekarang belum ada yang cair, ya mungkin itu kita belum ada rezekinya. Ya, kita diberikan kesehatan sudah alhamdulillah, kita syukuri dan kita manfaatkan untuk ikhtiar mencari rezeki dari jalan yang lain tanpa harus lewat tambang. Nah, itu kembali lagi ke tambang, itu tadi kita sudah memanfaatkan berpuluh-puluh tahun hasil tambang itu ya, sampai kita sebesar ini ya, sampai si akang sekekar itu tubuhnya, Masya Allah itu luar biasa. Nah, itu juga sudah menjadi satu modal dari hasil tambang tersebut. Kalaupun kita sekarang tidak bisa memanfaatkan tambang tersebut lagi, ya kita cari jalan lain. Ya memang ngomong tidak semudah itu, betul ya. Tapi kalau kita ada ikhtiar, ada usaha ya, berdoa kepada Allah, segalanya kan milik Allah, sebagaimana yang Akang bilang, kabeh gen nu boga Allah. Nah, apalagi Akang sudah punya pemahaman seperti itu akan lebih mudah lagi dalam kita mendapatkan semangat untuk mencari rezeki. Ya, kenapa saya katakan Kang Deddy Mulyadi orang baik? Alhamdulillah, beberapa kebaikan beliau tampilkan di media sosial dan kita pun bisa menyaksikannya, dan untuk orang-orang yang berakal insya Allah dapat mengikutinya, bukan malah nyinyir ya, seperti ada ya yang sudah kita bahas, ada yang gubernur nyinyir kepada gubernur, wakil gubernur nyinyir kepada gubernur, ada juga masyarakat yang nyinyir kepada gubernur, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Ada video menarik nih Kang Deddy Mulyadi yang ketika berkunjung ke sebuah warung, memang itu warung itu bukan milik si ibu warung itu. Si ibu warung itu mengakui dia numpang ke tanah negara. Tetapi ketika ditemui oleh Kang Deddy Mulyadi, sambutan si ibu ini luar biasa ya. Beliau tahu yang datang itu adalah orang pejabat negara ya. Nah, beliau menyambutnya dengan begitu antusias dan bahkan banyak sekali doa-doa yang keluar dari si ibu itu. Sangat takjub ya si ibu itu, dan tidak lupa juga kepada Allah untuk mendoakan Kang Deddy Mulyadi. Baik, videonya cukup panjang, kita simak baraya. Pak Deddy Bapak Aing, kahiji, Pak Deddy top, Pak Deddy nuhun, Pak Deddy hatur nuhun pisan, Pak Deddy. Allah anu ngagentosna sagalana Pak Deddy nang hatur nuhun pisan. Amin. Tenang Bapak. Wah, tuling ya. Tapi tidak icalan, Pak. Anu, Tanah saha ya. Tanah pemerintah, Pak. Itu nembe Pemerintahan usaha. Pemkot loh nama. Oh, Pemkot. Ibu orang mana sebenarnya? Orang Garut, Pak. Garut. Orang Garut. Orang Garut, Pak. Di Pak Jalmi Tegaduh. Udah jangan mengaku Jalmi Tegaduh. Karena begini, kalau ibu ngomong saya nih orang nggak punya, itu doa loh. Doa ibu jadi orang miskin. Ucapan adalah doa ya. Kebanjiran. Ibu sehari-harinya apa? Icalan kopi, Bapak. Di mana? Di dia, itu kan Di lapang itu warung. Itu lapang Japati. Lapang Japati. Dapat uang dari yang main Japati. Sehari dapat berapa? Ya lumayan, banyak abi teh amun ini teh 200 gitu. Nya tadi nama kanggo tuang, sareng abi teh Pak, mungkin tong kamu ya Allah, tong maka dibongkar abi teh gaduh putrakeun kuliah di Unayan di dieu. Oh, ibu anaknya kuliah. Kuliah. Emang ada rencana dibongkar? Oh, bade dibongkar yang ada tanah pemerintah. Dibangun rusun. Oh, kan dibangun hangun Rusun di sebelah. Nah, sekarang di rusun ibu kebagian nggak? Itu, Pak. Oh, pasti ibu. KTP ibu mana? Garut, Pak. Oh, ibu Oh, kenapa? banjir dan Pak. Oh, ibu kenapa KTP-nya mesti Garut, yang ambil KTP Bandung? Yang sesat ke daerah ieu naon teh. Nggak aya naon, kalau siapa bikin KTP harus bayar? Abi teh gaduh keneh urang kali kuliah muga ya sama kali Iya, dibongkar. ibu bukan. Kalau nanti saya tanya ke wali kota, kalau dibongkar mungkin dibongkar. Tapi kan bukan urusan dibongkar tidak dibongkarnya. Nah, ibu KTP-nya sampai sekarang masih Garut. Garut tadi. Garutnya mana? Cibatu Bapak Banten. Di Batu. Garut. Banten. Anak ibu kuliah di mana? Di Unayan. Erlangga. Jauh. Enggak kayak beasiswa di dunia. Anak ibunya mendapat beasiswa. Jurusan apa? Robotika Pak. Hebat, anaknya pintar. Alhamdulillah. Robotnya. Hebat, anaknya jurusan robotika semester berapa? Kenapa?
Oke, kalau kuliahnya kan nggak bayar Itu karena alhamdulillah beasiswa. Nah, kemudian kalau sehari-hari makannya anak ibu dari mana? apaan di ku abi di ya di non teh di Ladang dia Pak. kan ngawarung teh Pak abi teh hasilna teh kanggo tuang pun anak sareng bayar kosan gitu. Hebat. Wah. Ya, Jadi ibu teh ngirim sebulan berapa? Ya kadang 1 juta, kadang 1,5 juta kan kanggo tuang 500. Eh, Terus kanggo kosan 800. oh bayar kosnya 800. Nah kemudian sebulan Sebulan teh. makan Makan mah 500 saja abi teh cukup sakitu da teu aya duit. 500.000 sebulan. Anak ibu cukup ya? Ah, Dengan 8 tambah 3 1,3 juta. mun da sok aya ieu cenah naon ya Pak? Anu di online gitu. Oh dia Kerja. suka ikut usaha Iya, gitu. di online. Ini suaminya. Mohon Pak. Kerjanya apa suaminya? Ya, ieu we naon teh amun aya nu diwarang mah damel. Damel, mun teh mah. Nggak punya pekerjaan tetap. Mohon asalna mah aya tapi Asalnya kerja apa dulu? Supir. Sekarang nyupir masih bisa. Ya, ada gaduh. Masih sehat. Nah, kemarin supir L300. Mun, Oh, tapi sekarang- dikaluarkeun pada nabrak di itu tuh di tol. Naon teh? Gak sengaja kan. Nah, tabak dulu tabak tepul diamna silakan. Gitu. Purbaleni, Pak. Nah, eta Oh teh Purbaleni nabrak. sudah lama. Nah, jadi Ya, dikaluarkeun. berarti sudah lama dong. Sanes tempatna nu pilas jaya. Oh tempatnya. Terus ieu teh nabrak amari tadi dikaluarkeun. Oh, jadi dikeluarkan. Oh. Padahal mah abi teh nu ngadalanan mobil aku saya ageung Bapak, tapi nah sok Ibu memperbaiki mobilnya. Iya, abi teh Bahkan biasanya kalau kecelakaan itu tanggung jawab pemilik kendaraan. mun aya sama jabat suami abi dikaluarkeun. Jabat suami ibu. Ya, abi teh meuli sedih pisan. Jabat memperbaiki mobil. Habis berapa memperbaiki mobilnya? Ya, 8 jutaan mah ada. 8 juta. Duitnya dari mana? Bapak abi teh gaduh sakedak sakedik dijual, gaduh naon simpen lagi. Terus dikeun kacang cerengan teh Dipecahin. Di Ya situ Allah. pertenton mah di CF. Oh, CF coba lihat. CF di ceng-celengan oge tuh. Ceng-celengannya. Tuh. Lihat. Tuh, Bapak tinggal Habis ya. Habis Jangan lupa. Da kamu aing teh Bapak dol dikaluarkeun abi teh. Tuh Bapak terus banjir deui Bapak ditinggal. Ini ceng-celengannya jadi dibobostor. Jadi bocor. Waduh. Waduh, ini ceng-celengannya jadi Terus pino bocor. padahal mah Bapak. Jadi kayak orang Purworejo. Bapak abi teh mending ieu teh ya Allah alhamdulillah dipertemukan sareng Bapak aing, Bapak Ah, aing teh Kak, baik. memang berdoa mau ketemu dengan saya. Sini aja ibunya duduk Abi sini. bisi bau Bapak. Ah, duduk sini. Kita tadi ya teh Ah, kan jadi banjir, tanah banjir. emang kalau nungguin berdoa agar Pak KDM lewat sini Mun bagaimana? abi teh ya Allah. Kapan berdoanya? Sering Bapak mun ngetepan mun gaya Allah mungkin Pak KDM Bapak aing teh sini. Sholat, ngetepan tuh sholat. Tulungan abi teh ngaka dibongkar. Oh, dulu kan aku tahu makan. Emang ada rencana dibongkar oleh Pak KDM? Untuk nya aku sana ku Pemkot na teteh siap-siap teh bisa dibongkar. Nya Ah, tong waka cek abi teh sama teulah sakolah abi atuh abi teh ngabiayaan sakolah. Sudah ada gimana? pemberitahuannya dari Pemkotnya. Nya sering Pak tapi nakan Oh, jadi ibu teh berdoa. berdoa mugi ya Allah dipertemukan sareng Bapak KDM, Bapak anu kang soleh nasadunya. Kata siapa saya orang soleh? Abi mah Ye, iya saya Bapak. mah tukang bongkar bangunan. Iya, dia mah Warga yang penganiayaan bangun. Bapak anu nulungan itu nulungan ieu kamari oge pan Bapak mah. Tapi kan saya mah suka ngebongkarin bangunan dia. Iya, eta mah ada reres siga abi cicing dibungki di tanah pemerintah suatu saat dulu dipusirnya di angkat. Itu buat apa ngingu itu? Apaan asok ayam lima serja padi ical lumayan. Oh, bapaknya suka pelihara japati. Nah, Nanti ada yang ayam beli. meser di ical, lamun aya bati 25 aya 20 batina ge di ical we. Kitu Oh, kamu so kebagian sabaraha dagang japati. aya 15.000, aya 10.000, meser 50.000, ical 60.000. Kebagian 10.000. Ai soal tuang mah aya we alhamdulillah gitu. Kinu kopi oge abi teh. Nah, Jadi ayeuna kalau- teh plastiknya arawis Sa Bapak. plastik mahal ya? Bapak Iya. anu asalna 6.000 ge kopi teh janten 8.000. Oh, yang bungkus itu ya untuk kopi. Bapak kasih Oh, tah. jadi sekarang Jadi udah pakai gelas aja. Gelas teh kan hamur Bapak ukur aduna sakedik omong seurang. Bukan, pakai gelas aja. Kalau gelas kan dicuci nggak usah lagi bayar. Ai si Bapak anu main japat teh seurang kana si di 20 lamun menuju rame mah ya
30 urang mah. Ya nanti gelasnya dibalikin. Ya, itu ge eta anu ieu mah hoyong kan balas Sering apalagi. pecah mah kalau gelas. Seueur. Gelasnya, gelas itu Plastik, Pak. yang agak plastik itu, ya kan? Pakai gelasnya kayak Melami. piring agak plastik, gelas plastik. Kan sekali beli untuk selamanya. Itu mah tiap hari beli. Udah beli kotorin sungai, kotorin jalan. Ya, itulah teman-teman ya, Kang Deddy Mulyadi yang bertemu dengan pedagang yang menempati tanah pemerintah. Yang kita ambil pelajaran dari sini ialah Kang Deddy Mulyadi begitu banyak mendapatkan doa-doa dari si ibu ya. Nah, bukan hanya satu orang, dari satu orang saja, dari banyak orang Kang Deddy Mulyadi banyak didoakan. Belum lagi teman-teman yang sekarang berada di Arab Saudi ya, di tanah suci, apalagi terus yang ada di Cina, yang ada di Hong Kong, yang ada di Malaysia, yang ada di Amerika bahkan mendoakan Kang Deddy Mulyadi. Jadi sekali lagi saya tekankan ya, sebelum saya menutup video ini, kepada teman-teman yang hendak ingin berbuat jahat, berpikiran jahat, mendoakan hal-hal yang buruk kepada Kang Deddy Mulyadi, harap berhati-hati, khawatir. Doa buruk itu, kejahatan itu kembali kepada diri kita. Ya, khawatir seperti itu. Karena kalau sudah kembali kepada diri kita, nanti kita sendiri yang akan repot. Belum lagi dosanya yang kita tanggung. Demikian tayangan kali ini. Terima kasih Baraya. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.